Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsila Hairuni Saryano dengan nomor NIM 2402080036 dan buat video ini untuk memenuhi tugas UAS Qiraah Basithah. Langsung saya mulai. Idul Mukilis al-Indonesiyu yuwasi'u nitaquhu liyashmalal Yaban, Wasin, Walhin, wa Korea al-Junubiyah, was-Su'udiyah fit-Tariq. Jakarta, Indonesia al-Yaum, yuwasilu Bank Indonesia tausi'an nitaqi istikhdami rumzi al-istijabah as-sari'ati al-muwahhadi al-Indonesia أو كيرس ليشمل الساحة الدولية حيث أعلن عن إمكانية استخدامه في اليابان والصين اعتبارا من 17 أغسطس 2025 ما يؤد بشرى سارة للمواطنين الإندونيسيين المقيمين أو المسافرين إلى الخارج. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة بشأن السياسة الجمركية الجديدة المعروفة باسم تعريفة ترامب، حيث ينظر إلى كيرس كعقبة أمام هيمنة شركة فيزا وماستركارد الأمريكية بفضل بساطته وسهولة استخدامه. وفي هذا السياق صرحت نائبة موظفي بنك إندونيسيا اليوم في حندرتا أن التعاون مع السلطات اليابانية قد بلغ مرحلة التجربة الفنية منذ منتصف ماي وأحرز تقدما ملحوظا. وأشارت إلى أنه في حال سارت الأمور دون عراقيل فسيتم إطلاق الخدمة رسميا في اليابان يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفة أن المواطنين الإندونيسيين سيتمكنون من استخدام كيرس للدفع بمجرد مسح الرمز في المتاجر اليابانية، فيما لا يقتصر طموح بنك إندونيسيا على اليابان والصين فقط، بل يجري مباحثات نشيطة مع دول أخرى لربط كيرس بأنظمتها المالية، من أبرزها الهند، كوريا الجنوبية والسعودية. ورغم التقدم اللافت فإن تنفيذ نظام كيرس خارج الحدود لا يخلو من التحديات، أبرزها تباين الهيكلية المؤسسية لأنظمة الدفع بين الدول. فبخلاف إندونيسيا التي تخضع فيها أنظمة الدفع للبنك المركزي، فإن دولا أخرى قد تدير هذه الأنظمة تحت جهات مختلفة، مما يتطلب توافقا في البنية التنظيمية والتقنية لضمان التكامل السلس. ومع ذلك فإن إطلاق كيرس في دول متعددة يعد خطوة استراتيجية
نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الرقمية للمغتربين الإندونيسيين في مختلف أنحاء العالم في إطار رؤية بنك إندونيسيا لتقوية الروابط المالية العالمية من خلال الابتكار والتحول الرقمي. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel tadi dengan judul Sistem QRIS Indonesia yang akan segera diperluas ke Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Jakarta, Indonesia hari ini. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan Unified Quick Response Code atau QRIS Indonesia di tingkat internasional. Bank Indonesia mengumumkan bahwa QRIS akan mulai dapat digunakan di Jepang dan Tiongkok mulai 17 Agustus 2025. Hal ini menjadi kabar baik bagi warga negara Indonesia yang bermukim atau bepergian ke luar negeri. Di sini kita mendapatkan poin dari paragraf pertama bahwasanya Bank Indonesia sedang memperluas penggunaan QRIS atau Quick Response Code ke luar negeri. Tujuan negaranya untuk 17 Agustus 2025 mendatang yaitu adalah Jepang dan Tiongkok. Manfaat bagi warga negara Indonesia ini yaitu untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, biasanya mereka bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS di negara-negara tersebut. Kemudian tujuan dari kebijakan ini sendiri yaitu mempermudah transaksi keuangan lintas negara serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran bagi pengguna QRIS di luar negeri. Pada paragraf yang kedua yaitu langkah ini datang pada saat yang sensitif dengan meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat atas kebijakan tarif baru yang dikenal sebagai tarif Trump. QRIS dipandang sebagai tantangan terhadap dominasi perusahaan Amerika Visa dan Mastercard berkat kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Pada paragraf ini kita mendapatkan poin bahwasanya QRIS ini diluncurkan secara internasional di tengah situasi geopolitik yang sensitif, khususnya karena adanya tekanan dari Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump atau tarif impor baru. Selanjutnya, QRIS ini juga dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Dia tuh menjadi tantangan bahwasanya terhadap dominasi sistem pembayaran internasional selama ini dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti Visa, juga Mastercard. Keunggulan QRIS ini dinilai sederhana dan mudah digunakan. Makanya QRIS itu dinilai unggul yang membuatnya semakin menarik sebagai alternatif sistem pembayaran secara global. Kemudian peluncuran ini bisa dilihat sebagai langkah yang strategis untuk Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur keuangan global yang dikendalikan oleh pihak asing. Pada paragraf yang berikutnya, yaitu dalam konteks tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia atau Felia Ningsih Handarta menyatakan kerjasama dengan otoritas Jepang telah mencapai tahap uji coba teknis sejak pertengahan Mei lalu dan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia mencatat bahwasannya jika semuanya berjalan lancar, layanan ini akan diluncurkan secara resmi di Jepang pada 17 Agustus. Seraya menambahkan bahwa warga negara Indonesia akan dapat menggunakan QRIS untuk membayar hanya dengan memindai kode di toko-toko Jepang. Pada paragraf ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Deputi Gubernur Bank Indonesia, Felia Ningsih Handarta, menyampaikan informasi terbaru terkait implementasi QRIS di Jepang. Kerjasama dengan otoritas Jepang sendiri telah memasuki uji coba teknis sejak pertengahan Mei yang lalu, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jika tidak ada kendala, maka layanan QRIS akan resmi diluncurkan di Jepang pada 17 Agustus mendatang. Kemudian warga Indonesia yang berada di Jepang bisa melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode-kode QR di toko-toko Jepang seperti halnya di Indonesia. Indikasi kemajuan teknologi finansial Republik Indonesia. Ini pertanyaan Gubernur ini juga
mencerminkan kemajuan teknologi keuangan Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional yang memperluas cakupan penggunaan QRIS secara global. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, ambisi Bank Indonesia tidak terbatas pada Jepang dan Cina, tetapi juga secara aktif membahas integrasi QRIS dengan negara lain, terutama India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Poin pada paragraf ini yaitu adalah Bank Indonesia memiliki visi jangka panjang untuk memperluas implementasi QRIS ke lebih banyak negara, yaitu India, Korea Selatan, dan Arab Saudi, tidak hanya Jepang dan Cina. Kemudian Bank Indonesia menunjukkan pendekatan yang aktif dan strategis dalam menjalin kerjasama internasional di bidang sistem pembayaran digital. Selanjutnya, langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di sektor keuangan global, sekaligus mendukung mobilitas WNI untuk memperluas inklusi keuangan lintas negara. Pada paragraf selanjutnya, yang berartikan meskipun ada kemajuan yang luar biasa, penerapan QRIS lintas batas bukan tanpa tantangan, terutama disparitas dalam struktur kelembagaan sistem pembayaran lintas negara. Tidak seperti Indonesia, di mana sistem pembayaran diatur oleh bank sentral, negara lain mungkin mengoperasikan sistem ini di bawah entitas yang berbeda dan memerlukan kompatibilitas dalam arsitektur, regulasi, dan teknis untuk memastikan integrasi yang mulus. Pada paragraf ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya meskipun QRIS ini menunjukkan kemajuan yang besar, tetapi dia juga terdapat tantangan yang juga besar untuk diatasi. Tantangan utama itu berasal dari perbedaan struktur kelembagaan sistem pembayaran antar negara, yang mana kalau di Indonesia sendiri memiliki sistem pembayaran yang dikendalikan semuanya oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, sementara di negara lain sistem serupa mungkin dioperasikan oleh entitas non-bank seperti perusahaan swasta atau lembaga keuangan yang independen. Selanjutnya, perbedaan tantangan regulasi serta teknisnya yaitu memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan teknologi, diperlukan kompatibilitas arsitektur teknis dan sinkronisasi kebijakan regulasi agar integrasi QRIS lintas negara bisa berjalan lancar dan aman. Selanjutnya, kebutuhan koordinasi internasional, yaitu hal ini menekankan pentingnya kerjasama internasional yang erat untuk menyatukan sistem yang berbeda demi mewujudkan interoperabilitas global. Selanjutnya, pada paragraf yang terakhir yang berartikan, namun peluncuran QRIS di beberapa negara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi transaksi digital bagi ekspatriat Indonesia di seluruh dunia. Sebagai bagian dari visi Bank Indonesia untuk memperkuat koneksi keuangan global melalui inovasi dan transformasi digital. Pada paragraf yang terakhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya peluncuran QRIS di berbagai negara merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi ekspatriat Indonesia yang tinggal di luar negeri. QRIS menjadi alat pembayaran digital yang mempermudah transaksi lintas negara bagi warga negara Indonesia, mendukung kenyamanan dan efisiensi. Ini merupakan bagian dari visi besar Bank Indonesia untuk memperkuat koneksi keuangan global melalui inovasi dan transformasi digital, sekaligus mengukuhkan peran Indonesia dalam sistem keuangan internasional. Untuk keseluruhan dari artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Bank Indonesia itu telah memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS ke tingkat internasional, dimulai dari Jepang dan Cina pada 17 Agustus 2025 yang akan mendatang, serta ekspansi ini ditujukan untuk memudahkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam melakukan transaksi digital. Selain Jepang dan Cina, QRIS juga direncanakan akan diintegrasikan dengan sistem pembayaran di India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Meskipun ada tantangan teknis dan regulasi antar negara, langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat inklusi keuangan serta memperluas konektivitas ekonomi digital Indonesia secara global. Selanjutnya adalah, saya akan memilih paragraf yang ini untuk di-i'rab. Lima. I itu harful jar, bahwa tajurul ism mabni ala sukun. Kemudian ma itu isim mausul fi mahal jar bi fi.
Kemudian la itu harfu nafi, al-jazm mabniun ala sukun. Kemudian ada taqtasiru itu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Dan ada tumuh fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Bang itu mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahira fi akhirih. Indonesia itu badal au mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi fathah. Ala itu harful jar wa huwa tajrul ism mabniun ala sukun. Al-Yaman adalah ism majrur bi ala wa alamatu jarrihi kasrah dhahira fi akhirih. Wa itu harfun ataf mabniun ala fathah. Asin itu maktuf majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahira. Fakat itu halin au qayyad di makna hasar. Bal adalah harful idrak. Ijri adalah fi'il mudhari marfu alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Kemudian mubahazat yaitu maf'ul bih awal mansub wa alamatu nasbihi kasrah li'annahu jama' muannas salim. Kemudian nasyitah yaitu na'at mansub, dan ma'a adalah harful jar. Dualin adalah isim majrur. Ukhra itu na'at majrur li harful jar wa huwa tajrul ism mabniyan ala kasrah. Rabti isim majrur bi li wa alamatu jarrihi kasrah. Yuris itu mudhaf ilaih isim a'jami ghairu mu'rab. Bi adalah harful jar mabniyan ala kasrah. Andimati adalah fi'il mudhari majrur. Ha adalah domir di hali jarri bil idhofah. Selanjutnya ada al-ma'niyah yaitu isim majrur. Min adalah harful jar wa huwa tajrur fi'il mabniun ala sukun. Al-barozi yaitu fi'lun mudhari majrur bi min. Ha adalah domir di mahalli jarin bil idhofah mansub. Al-hind itu maf'ul bih majrur. Korea adalah maktuf al-hind. Al-junubiyah adalah na'at dari Korea, na'at majrur. Wa adalah harful ataf mabniun ala fathah. Dan as-su'uliyah adalah isim majrur ma'tufah ala ma qablaha. Sekian tugas video Qiraah Basithah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.